kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif yang saya pelajari, yang saya terima pada CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep utama budaya positif di sini nanti saya akan memaparkan beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, kemudian yang kelima restitusi, posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar setiap orang itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah survival. Jadi survival itu adalah kemampuan untuk bertahan hidup. Kemudian ada belonging. Apa itu, Bapak Ibu? Jadi kasih sayang ya. Kemudian ada power, penguasaan, freedom, kebebasan, dan fun adalah kesenangan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan salah satu motivasi eksternal. Jadi motivasi yang berasal dari luar. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi nanti ketika saya melakukan pasti mendapatkan hukuman. Ketika tidak melakukan pasti tidak mendapatkan hukuman. Jadi itu adalah motivasi dari luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Imbalan bisa berupa hadiah atau ucapan yang membuat si anak itu senang. Jadi itu juga merupakan motivasi eksternal. Jadi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi semata-mata mereka itu melakukan agar mendapatkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi itu merupakan motivasi internal yang intinya tujuan disiplin positif itu
akan diarahkan ke situ. Jadi untuk mendapatkan motivasi internal dari diri siswa. Kemudian posisi kontrol guru itu ada 5. Jadi yang pertama adalah penghukum, kedua itu pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu di sekolah sudah berada di posisi mana ini? Pemantau. Ada yang teman, ada yang pemantau, ya. Tapi terkadang kita masih dalam posisi yang pertama ya, sebagai penghukum. Kadang kita tidak sadar ketika ada anak yang melakukan kesalahan langsung kamu tidak mengerjakan PR, padahal hari ini guru akan mengambil nilai. Nah, kita langsung memberikan, kalau kamu tidak mengerjakan PR silahkan keluar mengerjakan. Nah itu kan itu masih kadang kita tidak sadar kalau kita itu masih pada posisi penghukum. Nah, yang diharapkan di sini itu kita sebagai guru itu kita berada pada posisi manajer. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita akan memperbaiki dengan berkolaborasi dengan anak. Kita bertanya kepada anak yang menemukan solusinya. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, budaya yang akan kita tuju yang pertama kan berawal dari peraturan kelas. Peraturan kelas kemudian menjadi keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelas ketika sudah berjalan nanti akan menciptakan lingkungan positif, dan yang terakhir kita akan menuju pada budaya positif. Kemudian berikutnya adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membantu para murid untuk mencapai tujuannya, memiliki sifat disiplin yang positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 bagian, ada menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama adalah dari segitiga restitusi itu, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya ini ada beberapa, misalnya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi karena semua orang itu tidak ada yang sempurna. Jadi pasti setiap orang melakukan kesalahan. Jadi agar anak itu tidak merasa saya salah. Jadi untuk membangkitkan anak supaya tidak terlalu merasa bersalah sekali. Kemudian Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi poin kedua, validasi kebutuhan itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Misalnya guru berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukan kesalahan itu. Jadi coba jelaskan kenapa kamu melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu dan sebagainya. Kemudian yang terakhir pada segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya
Guru berkata seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian ada kelas yang idealis seperti apa sih? Nah, jadi untuk menanyakan keyakinan kita bertanya kepada anak agar anak itu tahu kalau saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan supaya memperbaiki kesalahan yang saya perbuat tadi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Oh ya, silahkan. Jadi terima kasih banyak, penjelasan Bu ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bu ini, pemahaman yang baru bagi kami ya. Namun ada sedikit yang ingin masih berganjal di hati saya ya. Tadi Ibu menyampaikan kalau ada yang bermasalah kita tidak boleh menghukum, tapi kita melakukan restitusi, begitu ya Bu. Lalu bagaimana jika ada anak itu ya membuat suatu prestasi? Jadi kan apa namanya? Kalau salah tidak boleh dihukum tapi restitusi. Kalau anak berprestasi, bolehkah kita memberikan suatu penghargaan, misalkan memberikan hadiah seperti itu, boleh atau tidak? Kemudian jika boleh, bagaimana? Yang benar itu kita memberi penghargaan itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Kistanti ya. Saya akan mencoba menjawab. Untuk anak yang berprestasi itu mungkin kita memberikan penghargaan ketika biasanya di akhir semester biasanya untuk menghargai anak-anak yang nilainya bagus, biasanya setiap kelas itu kalau di sekolah itu ada ranking tiga besar, biasanya diambil tiga besar. Jadi untuk menghargai anak-anak yang memang memiliki intelijensi yang tinggi, yang lebih jadi tiga besar. Tapi tidak semua penghargaan itu berupa materi. Jadi agar anak-anak yang lain juga termotivasi, kalau hanya memberikan penghargaan kepada anak-anak yang nilainya lebih, yang tiga besar di kelas itu, mungkin bisa saja terjadi teman-teman yang lain ya betul kesenjangan. Jadi teman-teman yang lain merasa saya belajar seperti sungguh-sungguh seperti apapun, saya tidak bisa mengalahkan mereka. Jadi memberikan penghargaan boleh, tapi jangan lupa dengan teman-teman yang lain. Jadi teman-teman yang lain bagaimana mereka juga bisa termotivasi, dia tidak merasa tersingkir. Kita membesarkan hatinya bahwa penghargaan itu tidak hanya pada teman-teman yang nilainya bagus. Memang penghargaan itu tidak hanya pada nilai, tapi bisa juga pada sikap. Misal perilaku juga. Kemudian dalam satu kelas itu kan tidak hanya kita memberikan penghargaan bagi mereka yang pintar, tapi kadang bagi mereka yang intelijensinya kurang tapi dia memiliki karakter yang baik, itu perlu kita beri penghargaan juga. Oke, seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi Syakila. Ayo silahkan duduk. Baik Bu. Kamu tahu mengapa Bu Guru memanggil kamu? Mungkin berkaitan dengan PR Bu. Iya benar. Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Tinggal kamu saja yang belum mengerjakan PR-nya. Iya Bu, maafkan saya. Ya, memang berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Baik Bu. Syakila, kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak mengerjakan PR. Coba cerita kepada ibu. Saya lupa Bu, soalnya tadi malam saya main HP sampai ketiduran. Akhirnya saya lupa tidak mengerjakan PR. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kita? Belum Bu. Coba, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Disiplin dan bertanggung jawab Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya akan mengurangi bermain HP. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, Bu Guru apresiasi untuk tanggung jawabmu. Silahkan kamu kembali ke tempat dudukmu. Terima kasih Bu Guru, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Salwa Ramadhani, kelas 5 SD Negeri 4 Girimarto. Saya senang sekali karena Bu Rini tidak memarahi saya saat saya tidak mengerjakan PR. Saya diajari untuk mencari solusi dan memperbaiki salah saya. Terima kasih Bu Rini. Wassalamualaikum